Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali bersama saya di ngaji tafsir. Nah, pada episode kali ini saya akan menjelaskan beberapa atau melanjutkan dari pembahasan dari episode yang kemarin. Kalau di episode sebelumnya saya telah membahas secara ringkas ya mengenai tiga sifat atau tiga macam jenis manusia ya. Di awal permulaan atau di permulaan surah Al-Baqarah dijelaskan bahwa 4 ayat pertama menjelaskan tentang sifat orang mukmin, kemudian 2 ayat setelahnya menjelaskan tentang sifat atau ciri-ciri orang kafir, dan kemudian 14 ayat setelah itu menceritakan tentang orang-orang munafik ya. Allah sengaja menjelaskan atau berbicara mengenai orang munafik lebih detail dibandingkan dengan orang kafir, karena memang khuturatu an-nifaqi asyaddu min khuturatil kufri, karena bahaya yang ditimbulkan dari sifat munafik ini lebih dahsyat dibandingkan dengan bahaya yang ditimbulkan dari sifat kufur. Nah, kalau kita melihat, saya sudah rangkum beberapa poin di sini bahwa nifaq itu adalah izharul khairi wa ikhfa'u au israru asyarri. Jadi menyembunyikan ya keburukan ya dan menampakkan kebaikan, atau menampakkan keislaman ya kemudian menyembunyikan kekufuran. Ya, ini adalah nifaq. Jadi berbeda dengan apa yang diucapkan dan apa yang ada di dalam hatinya. Dan nifak ini terbagi menjadi dua ya. Ada yang namanya i'tiqadiyun, ada yang namanya amaliyun. Nifak i'tiqadi adalah nifak ya yang memang statusnya ya sama seperti orang kafir. Adapun nifak amaliyun, dan ini merupakan nifak yang banyak sekali manusia jatuh dalam perkara ini. Jadi nifak amaliyun itu sebuah hal atau ciri-ciri nifak yang ada dalam diri seseorang, atau bagian daripada ciri-ciri nifak ketika ada dalam diri seseorang ya. Yang misalkan ciri-ciri nifak yang sudah ada dalam misalkan sebuah hadis, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, kalau dia berbicara dia berdusta, kalau dia berjanji dia mengingkari, dan kalau dia diberikan sebuah amanah maka dia mengkhianati. Nah, kalau ada satu ciri ini ya ada dalam diri seseorang, maka dia termasuk nifakun amaliyun ya, nifak amali. Dan bedanya juga bahwa nifak amali ini la yukhallidu sahibahu finnar, tidak menjadikan pelakunya itu kekal di dalam neraka. Beda dengan nifak i'tiqadi. Kalau nifak i'tiqadi ini menjadikan pelakunya itu kekal di dalam neraka, dan kebanyakan orang itu terjerumus dalam nifak amali ya, yang sudah tadi disebutkan ya. Mungkin mereka ketika berbicara mereka berbohong, mereka berdusta, ketika mereka berjanji maka mereka selalu mengingkari, dan kalau diberikan amanah maka dia berdusta. Dan ini banyak sekali orang yang terjatuh dalam perkara-perkara ini ya. Kita berdoa mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang memiliki ciri-ciri daripada sifat orang munafik. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian juga dijelaskan di sini bahwa memang sifat nifak ini sifat yang harus dijauhi oleh orang-orang muslim ya. Kalau kita berbicara awal mula adanya sifat ini ya, atau menampakkan kebaikan atau menampakkan keislaman, kemudian menyembunyikan kekufuran dan keburukan dalam hatinya, ini terjadi ketika muslim itu menjadi kuat ya, karena ya, tidak dibutuhkan untuk menyembunyikan kekufuran kalau muslim itu lemah ya. Oleh karenanya nifak ini atau munafik itu terjadi di periode Madinah. Karena kenapa? Pada periode Mekah muslim belum kuat, muslim masih lemah, jadi tidak dibutuhkan untuk menyembunyikan kekufuran ya. Beda ketika di Madinah ya, apalagi ketika setelah perang Badar yang Islam mulai kuat, mulai menyebar luas ya, maka orang-orang kafir itu mulai takut. Maka di antara mereka ada yang menyembunyikan kekufuran, dalam hati mereka masih kufur, kemudian di lisan mereka menyatakan Islam. Jadi nifak ini terjadi ketika muslim itu menjadi kuat, dan ini di Madinah apalagi setelah perang Badar. Nah, kalau kita melihat di Madinah ya, jadi di Madinah itu
ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ilal Madinah, dari Mekah ke Madinah, tentunya supaya Islam ini lebih berkembang, melihat situasi di Makkah kurang kondusif, maka memilih untuk pindah ke Madinah. Di Madinah saat itu ada dua suku yang sangat terkenal, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Nah, ini adalah dari musyrikul Arab, orang-orang musyriknya, orang-orang Arab yang musyrik. Dan suku Aus dan Khazraj ini yang nantinya akan menjadi kaum Ansor. Dan mereka bertahun-tahun terjadi pertikaian, peperangan dan lain sebagainya, yang ketika nanti Rasulullah datang, mereka itu berbondong-bondong masuk Islam dan menjadi saudara di antara mereka. Nah, selain dua suku ini ada juga 3 kabilah Yahudi di Madinah. Ya, yang pertama adalah Bani Nadir, Bani Quraidah dan Bani Qainuqa. Jadi 3 kabilah Yahudi ini memang harus kita bedakan ya antara musyrikul Arab dan ahlul kitab. Jadi ada musyrikul Arab, ada orang Yahudi di Madinah. Yang mana 3 kabilah Yahudi ini kalau mereka menaati kitab mereka atau syariat mereka, mereka harus bersatu. Ya, 3 kabilah ini tidak boleh berperang. Tapi yang terjadi tidak demikian ya. Ketika suku Aus dan Khazraj terjadi peperangan ya, maka Bani Nadir dan Bani Quraidah itu mendukung suku Aus. Ya, dan Bani Qainuqa mendukung suku Khazraj. Maka secara tidak langsung terjadi peperangan antara Yahudi dan Yahudi, dan ini tidak boleh sebenarnya. Tapi anehnya ketika peperangan sudah selesai, mereka saling menembus tawanan. Kalau dari suku ini ditawan, ada harus membayar diat ya, unta ataupun berupa harta yang lainnya. Jadi dari larangan berperang itu dilanggar. Tapi perintah untuk menebus tawanan itu dikerjakan. Jadi beriman dengan kita mereka itu tidak secara utuh. Oleh karenanya Allah nanti mengatakan afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kamu ini bagaimana Yahudi mengaplikasikan sebagian dari kitab kalian, yang ini dilanggar, yang ini dituruti. Maka inilah Yahudi yang di Madinah yang harusnya mereka bersatu, tapi mereka terjadi peperangan di antara mereka. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, dan suku Aus dan Khazraj itu berbondong-bondong untuk masuk Islam. Ya, tapi dari Yahudi yang dari 3 kabilah itu, Banu Nadir, Banu Quraidah, dan Banu Qainuqa itu sedikit, atau disebutkan bahwa illa Abdullah ibnu Salam, hanya Abdullah ibnu Salam yang masuk Islam. Dan saat itu juga belum ada sifat nifaq karena kekuatan Islam belum terlalu tampak. Namun setelah terjadinya perang Badar dan kekuatan Islam mulai kelihatan, mulai nampak, maka di sana terjadi mulai sifat nifaq. Artinya kalau ada yang masuk Islam, mereka aman. Tapi kalau mereka tidak masuk Islam, maka tidak ada pilihan, mereka akan diperangi dan mereka akan dibunuh. Maka sebagian mereka itu masuk Islam karena terpaksa. Di dalam hati mereka tetap kafir ya, tapi di lisannya dia masuk Islam. Ya, maka salah satu di antara mereka yang paling terkenal dengan sifat ini adalah Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Sangat dengki sekali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kenapa? Sebenarnya Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul ini orang yang sangat terpandang ya di Madinah sebelum datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia ini dari suku Khazraj, Khazraj. Nah, sebelum Rasulullah datang ke Madinah, ya, Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul ini hampir dijadikan atau diangkat sebagai raja ya oleh suku Aus dan suku Khazraj. Tapi ketika Rasulullah datang, ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, maka orang itu meninggalkan dia dan menuju kepada Rasulullah dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi seakan-akan kedudukan tinggi yang hampir dia dapatkan ya itu lenyap seketika karena Rasulullah datang. Mungkin ini salah satu hal yang menyebabkan dia tersimpan dalam dirinya itu sifat kedengkian, sifat hasad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah perang Badar, nah ini mulai nampak sifat munafik, menampakkan kebaikan, menampakkan keislaman, tapi dalam hatinya ada kekafiran. Dan yang paling terkenal dengan sifat ini adalah Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Oleh karenanya ketika banyak orang berbicara tentang sifat nifak atau kaum atau orang-orang munafik, maka nama ini itu selalu diangkat, ya, selalu diangkat menjadi perumpamaan orang-orang yang nifak. Itu berbeda dengan Abu Bakar ya. Kalau kita berbicara tentang sifat siddiq ya, sifat mempercayai Rasulullah, atau sifat aman atau sifat siddiq ya, maka itu yang tergambar adalah namanya Abu Bakar. Kalau kebalikannya sifat nifak, maka yang langsung diingat adalah nama ini, Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, karena memang dia ini sangat terkenal dengan kebencian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita perhatikan memang tidak, kalau dari kaum muhajirin itu tidak ada dari mereka yang memiliki sifat ini, karena mereka memang hijrah dari Makkah ke Madinah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kemauan sendiri, bahkan meninggalkan harta mereka ya untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dari Madinah lah, di Madinah beberapa orang yang dalam diri mereka itu ada sifat nifak karena ingin jalan amannya saja. Nah, dijelaskan misalkan di ayat ini, wa minan nasi, dan dari manusia, yang dimaksudkan di sini adalah dari Aus dan juga dari Khazraj ya. Beberapa orang dari mereka itu ada orang yang mayyaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, atau kami masuk Islam ya. Wa ma hum bimu'minin, pada hakikatnya mereka tidak beriman ya, mereka masuk Islam karena terpaksa ya, sebagian dari Aus dan dari Khazraj ya. Dan yang paling utama di sini adalah Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul dan beberapa orang yang mengikutinya. Nah, ini dijelaskan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, di antara orang-orang yang masuk Islam saat itu ya, dari suku Aus dan suku Khazraj itu ada orang-orang yang memiliki sifat nifak ya. Anda harus hati-hati ya, karena memang kita harus berhati-hati terhadap mereka, karena bahaya yang ditimbulkan dari mereka ini lebih dahsyat dibandingkan yang ditimbulkan daripada orang-orang kafir ya. Nah, kemudian juga di sini dijelaskan bahwa yukhadi'unallah ya, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka mengira bahwa dengan menyembunyikan kekufuran dalam hati mereka dan menyatakan keislaman mereka, mereka mengira bahwa itu mereka dapat mengelabuhi Rasulullah, dapat memperdaya atau melakukan tipu daya kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal pada hakikatnya wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan mereka tidak menipu kecuali terhadap diri mereka sendiri. Nah, jadi inilah salah satu kebodohan manusia yang menganggap bahwa Allah itu tidak mengetahui hal-hal apa yang tersembunyi di dalam hati manusia. Padahal Allah ya'lamu sirra wal alani, yang mengetahui hal-hal yang tampak dan mengetahui hal-hal yang tidak nampak, dan mereka mengira bahwa Allah tidak mengetahui hal-hal tersebut. Nah, kemudian dijelaskan juga fi qulubihim marad ya, dalam hati mereka, dalam hati orang-orang yang munafik ini marad, ada penyakit, fazadahumullahu marada, maka Allah menambah di atas penyakit itu penyakit yang lain. Ya, maka dijelaskan di sini arti kata marad ya. Yang pertama ya, di sini ada riwayat yang mengatakan syakkun, fazadahumullahu marada, fazadahumullahu syakka, keraguan ya dalam Islam. Karena mereka ragu, maka Allah menambah keraguan tersebut. Memang keadaan hati seorang munafik itu keadaannya selalu bimbang ya, maju salah, mundur salah, jadi bingung ya, seperti itu. Yang pertama adalah arti marad adalah syak. Kemudian ada riwayat lain yang kedua mengatakan bahwa yang disebut dengan marad di sini adalah maradun fiddin, penyakit dalam agama, walaysa marad al-hissi, bukan penyakit yang berbentuk hissi.
Dan ini tidak bertentangan dengan riwayat yang pertama, karena keraguan terhadap agama bagian dari penyakit agama tersebut, atau penyakit dalam agama. Kemudian yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa arti kata marad di sini adalah syarron ila syarrihim wa dolalatan ila dolalatihim, ya. Di dalam hati mereka ada keburukan atau ada kesesatan, maka Allah menambah keburukan tersebut dan menambah kesesatan tersebut. Jadi beberapa riwayat ini memang tidak bertentangan dan saling menguatkan. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian juga memang kalau kita perhatikan bahwa memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengetahui secara detail siapa-siapa mereka yang ada di dalam hatinya sifat nifak ini. Nah, nanti ketika timbul dari kelakuan mereka, dari apa yang tingkah laku mereka, maka barulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu, wah, inilah orang-orang yang munafik, ya. Jadi memang munafik ini sangat berbahaya sekali. Kita tidak tahu siapa mereka, ya. Kita hanya tahu daripada ciri-ciri atau kelakuan atau tingkah laku mereka, ya. Sehingga kita harus berhati-hati, karena seperti musuh dalam selimut, ya. Seperti itu. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti dilema, ya. Orang munafik ketika berada dalam barisan muslimin selalu membuat gaduh, selalu membuat masalah, ya. Tapi di sisi lain, kalau mau dihabisi, kalau mau dibunuh, dia juga bagian dari Islam. Oleh karena itu Umar bin Khattab ini yang memang selalu geram, ya, terhadap apa yang sering dilakukan oleh Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Maka sering mengatakan, ya, kita bunuh saja, kita habisin orang ini. Yang memang tiap hari tidak ada yang dilakukan kecuali selalu membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu marah, atau selalu membuat mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Umar menyarankan untuk menghabisi orang ini yang memang jelas sekali tidak menginginkan atau selalu mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka di sini, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inni akrahu an tatahaddath al-arabu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Wahai Umar, sebenarnya kenapa aku tidak membunuh orang ini, orang munafik ini? Karena aku tidak menginginkan fitnah yang lebih besar. Kalau aku bunuh dia, maka orang-orang musyrik akan mengatakan, lihat bagaimana Rasulullah membunuh orang Islam, membunuh umatnya sendiri. Masa orang Islam membunuh orang Islam? Maka kalau ini dilakukan, maka akan tersebar fitnah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membunuh sahabatnya. Nah, inilah yang saya katakan di awal, orang munafik ini lebih berbahaya daripada orang kafir, karena mereka bersama kita, ya, dan kita mungkin tidak tahu, ya, seperti itu. Bahkan, ya, anak daripada Abdullah ibnu Ubay, jadi Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, dia punya anak, namanya juga Abdullah, jadi Abdullah ibnu Abdillah ibni Ubay ibni Salul. Tapi anaknya ini Masya Allah, ya, masuk Islam, dan Islamnya itu baik seperti sahabat yang lainnya. Bahkan suatu ketika pernah sampai pada derajat dia emosinya naik, ya, kemudian marah terhadap ayahnya karena tahu ayahnya selalu mengganggu Rasulullah. Bahkan pernah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, la in syi'ta la ataituka bi ra'sihi. Ya Rasulullah, kalau engkau menghendaki, aku akan bunuh ayahku demi membelamu. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Tidak usah, jangan. Bagaimanapun juga dia adalah ayah kandungmu. Ya, jadi di sini kita dapat mengambil kesimpulan atau pelajaran bahwa sangat besar hak seorang ayah, ya. Bahkan ketika berbeda kelakuan atau misalkan berbeda agama pun, maka orang tua tetap memiliki hak untuk kita mu'asyarah bil ma'ruf, kita bermuamalah dengan mereka dengan baik selama mereka di dunia. Jadi ini sungguh sangat luar biasa hak orang tua yang harus kita tunaikan, ya. Apalagi kalau misalkan orang tua kita sama-sama muslim dan menasihati kita, ini mimbabi aula, ya, lebih utama lagi untuk kita berbuat baik kepada mereka. Yang berbeda agama saja kita harus berbuat baik, ya, apalagi yang satu agama atau sama-sama beragama muslim.
Ya, bahkan ketika wafat Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul ini, anaknya ya itu meminta kepada Rasulullah untuk menyolati jenazah ini. Ya, bahkan Rasulullah ingin menyolatkan karena memang masih dalam bingkai Islam dia ya. Tapi Umar bin Khattab itu tidak terima ya, seakan-akan ya bagaimana mungkin ya Rasulullah engkau menyolati jenazah ini yang tiap harinya memang mengganggumu, tiap harinya tidak ada yang dilakukan kecuali membenci Islam, menyebarkan fitnah dan lain sebagainya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih, bahkan ingin jika memohon ampunan untuk Ibnu Ubay ibnu Salul ini, maka Allah akan mengampuni. Tapi lihat di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah ayat yang ayat ini mendukung atau menguatkan pendapat Umar. Ya, memang banyak ayat itu yang beberapa ayat ya turun yaitu menguatkan pendapat Umar. Ya, di sini ayat turun wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jadi wahai Muhammad, jangan disolati mereka, jangan disolati orang-orang munafik. Ya, karena sesungguhnya mereka ini kufur. Yang dimaksud dengan kufur di sini, ya saya paham bahwa termasuk nifakun i'tiqadiyun, yang derajat mereka itu seperti orang kafir. Maka dari sini kita dapat menyimpulkan, menyederhanakan bahwa yang pertama adalah sifat nifak, menyembunyikan keburukan dan menampakkan kebaikan. Ini sifat yang sangat dibenci. Ya, kita sebagai orang muslim kalau bisa jangan ya memiliki sifat tersebut ya. Di antaranya misalkan idza haddatsa kadzaba, kalau berbicara jangan berbohong ya, dan kalau berjanji jangan mengingkari, dan kalau diamanahkan sesuatu jangan mengkhianati, karena ini merupakan ciri-ciri orang-orang munafik. Nah, ini dari hanya sebagian ya dari beberapa sifat orang munafik yang saya sampaikan pada episode kali ini, yang nanti kita akan teruskan pembahasan tentang sifat orang munafik ini. Mudah-mudahan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian ringkas ini dapat memberikan wawasan kepada kita yang mudah-mudahan dengan itu kita bisa lebih baik lagi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.